Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, thaniyan mata yuhkamu laha bituhri. Mata yuhkamu laha bituhri, kapan yuhkamu dihukumi laha bituhri dengan suci. Kama annal mar'ata tahidu bi ru'yatid dam, sebagaimana yang diketahui annal mar'ata, sesungguhnya perempuan, tahidu itu haid, bi ru'yatid dam dengan melihat darah. Kadzalika begitu juga, fa innaha, maka tadhuru, maka perempuan itu tadhuru bersih atau suci, bingkito iddam, jika terputusnya darah, ba'da bulughi aqallihi, setelah mencapai paling sedikitnya waktu haid. Bi an kharajatil qutnatu, dengan cara mengeluarkan kapas, nakiyatan yang bersih, laisa 'alaiha syai'un, tidak ada sesuatu, min atharid dam, dari bekas darah. Fatu'maru bil ghusli, maka diperintahkan untuk mandi, was-salati, dan salat, was-saumi, dan puasa, wa yahillu wat'uha, dan halal bagi suaminya untuk mewatinya. Fa in ada, jika kembali itu darah, fi zamanil haidi, di zaman haid, di waktu haid, tabayyana, maka jelas, wuku'u ibadatiha fil haidi, terjadinya ibadah dalam masa haid. Fatu'maru, maka diperintahkan, biqoda'is shaumi faqat, untuk mengkodok puasa saja. Wala itsma 'alaiha, dan tidak dosa bagi perempuan tadi, wala 'ala zaujiha, dan juga bagi suaminya, bil wat'i, dengan wati. Wat'i adalah bersetubuh ya. Li bina'il amri 'ala dhahir, karena mengamalkan yang dhahir. Thumma, kemudian, ining koto'a damu, kalau darahnya terputus, ba'da dzalika, setelah itu, hukima bituhriha, maka dihukumi dengan bersihnya. Wahakadha, dan begitu seterusnya, malam ya'buril khamsata asyara, selama tidak melebihi 15 hari. Wa ini i'tadatil mar'atu, jika perempuan sudah terbiasa, ayang qati'ad damu, terputus darahnya, tsumma ya'udu, kemudian kembali lagi darahnya, fahal yalzamuha ghuslu, apakah wajib al-ghuslu, mandi, was-salatu, dan salat, inda kullin qita'in amla, setiap terputus darahnya atau tidak.
Hadhil mas'alatu, masalah ini ikhtalafa fiha fuqahauna asy-Syafi'iyah. Masalah ini ikhtalafa, berbeda pendapat, fuqahauna Syafi'iyah, para fuqaha Syafi'iyah, ahli-ahli fikih dari mazhab Syafi'iyah. Yang pertama, awalan fayarul Allamah Rafi'i, pendapat dari Imam Rafi'i, annaha, bahwa perempuan tadi la taf'alu, tidak usah melakukan lingkito isyai'an mimma maros, bagaimana yang dilakukan ketika sudah terputus darahnya. Li'anna dhahir, karena dhahirnya, annaha, dia perempuan tadi ya, hanya kembali ke perempuan yang haid ya. Fi hadha syahri kalladhi qablahu, di bulan ini sebagaimana bulan sebelumnya. Fi hadha syahri, di bulan ini, kalladhi qablahu, sebagaimana di bulan sebelumnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, walladhi rajjahahu An-Nawawi. Yang kedua adalah pendapat yang dirojahkan, yang dimuktamadkan. Rojah itu yang diunggulkan, yaitu pendapat dari Imam Nawawi. Annahu yalzamuha ma yalzamut tahirati, wajib bagi perempuan tadi sebagaimana yang diwajibkan bagi perempuan yang sudah bersuci. Wajib bagi perempuan tadi sebagaimana yang diwajibkan bagi perempuan yang sudah bersih, yang sudah bersuci. Wa ini tadat, jika kembali darahnya, wa ini tadatin kita adami wa audihi, meskipun darahnya akan kembali lagi. Wara'yul mu'tamad, dan pendapat yang mu'tamad fil madhab, di dalam madhab, huwa ma sahhahahun Nawawi, pendapat yang mu'tamad adalah pendapatnya Imam Nawawi, walakin, akan tetapi, yajuzu, boleh, al-amalu, mengamalkan. Walakin, akan tetapi, yajuzu, boleh, al-amalu, mengamalkan, fi haqqin nafsi, untuk diri sendiri. Bi ra'yi Rafi'i, dengan pendapatnya Imam Rafi'i, fi hadhil mas'alah, di masalah ini. Wallahu a'lam. Jika kemarin kita membahas kapan perempuan dihukumi haid. Perempuan dihukumi haid adalah bi ru'yatid dam, ketika melihat darah. Begitu melihat darah, maka jika yang baru pertama haid usianya sudah cukup 9 tahun kurang 15 hari minimalnya, misalnya di usia 10 tahun sudah melihat darah, begitu melihat darah biru yatidam langsung dihukumi haid, tidak usah menunggu 24 jam. Begitu juga jika dihukumi haid begitu melihat darah, maka dihukumi suci ketika berhentinya darah. Darahnya berhenti, maka dia suci, tapi dengan syarat darahnya sudah mencapai minimal agolli haid, yaitu 24 jam. Kemarin sudah dijelaskan 24 jam itu tidak harus 1 hari, bisa berhari-hari. Ketika darah dikumpulkan sudah mencapai 24 jam, asalkan tidak keluar dari 15 hari. Begitu darah berhenti dan sudah mencapai minimalnya haid, maka dia harus mandi. Harus
mandi ketika sudah mencapai minimalnya haid. Kalau nggak nyampe minimal haid bagaimana? Darahnya, ya berarti nggak usah mandi karena itu bukan haid, tidak mencapai minimal haid. Terus ngapain? Istinja saja. Istinja, tahu istinja? Ya, istinja, tahu kan? Dibersihkan itu farjinya, ya, istinja, kemudian berwudu. Karena tidak sampai agolit haid, paling sedikitnya haid. Dan sekarang mandi suci dari apa? Oh itu bukan haid, kan gitu, ya kan? Kan penyebab mandi sudah ada ya, kemarin sudah dijelaskan penyebab mandi ya. Ada 6, tuh kan? Salah satunya adalah ketika sudah bersih dari haid. Nah ternyata darahnya nggak nyampai, paling sedikitnya haid aja nggak nyampai. Berarti mandi untuk apa? Ya cukup istinja saja, tidak usah mandi, dan juga cukup istinja dan berwudu. Nah, sekarang masalah di sini, jadi ketentuannya gini. Begitu melihat darah berarti dia tidak sholat, begitu bersih berarti sholat. Jadi ketika seseorang yang darahnya sedikit-sedikit, ya, darahnya sedikit-sedikit itu tidak usah menunggu 15 hari, dihitung dulu 24 jam apa enggak. Begitu enggak keluar darahnya, langsung sholat. Tapi tetap dicatat, tetap besoknya keluar lagi, tetap catat. Nanti setelah 15 hari dikumpulkan. 24 jam enggak? Kalau 24 jam ya berarti haid. Kalau enggak 24 jam berarti diqodoi yang lalu. Dan enggak usah mandi. Jadi yang ngeflag, saya ulangi lagi. Darahnya berhenti langsung sholat. Gak usah nunggu, bisi besok keluar lagi, bisi 3 jam lagi keluar lagi. Berhenti ya sholat, gitu. Berhenti sholat. Keluar darah gak usah sholat dulu, gitu aja terus. Kalau yang darahnya sedikit-sedikit, yang darahnya banyak juga begitu. Ya, tapi ini nanti ada penjelasannya. Ini yang sedikit-sedikit dulu. Jadi begitu nggak keluar darahnya, sholat langsung. Karena itu kemungkinan nggak nyampe 24 jam. Kalau setitik keluarnya, segaris. Ya bakal 24 jam itu, seperti itu. Begitu darahnya keluar, sholat. Keluar darah nggak sholat lagi. Nggak keluar gitu terus, tapi catat, kumpulkan. Sampai di batasnya haid 15 hari, dihitung. Oh ternyata lebih 24 jam misalnya, ya udah berarti haid semuanya, nggak mengkodok dan mandi dia karena sudah lebih 24 jam. Ternyata nggak nyampe 24 jam, ya berarti nggak usah mandi gitu. Jadi nggak usah ditunggu sampai 15 hari nggak sholat, nggak. Begitu berhenti langsung sholat ya, yang darahnya keluarnya sedikit-sedikit ya, yang ngeflag ini ya, paham ya. Terus bersih itu ngelihatnya bagaimana? Apakah kalau sudah nggak keluar di pembalut? Caranya menentukan wanita itu sudah bersih, sudah suci bagaimana? Apakah cukup nggak keluar di pembalut, nggak di celana dalam juga nggak keluar? Apakah cukup gitu? Enggak, harus memasukkan kapas ke dalam farjinya. Farji adalah kemaluan perempuan. Memasukkan kapas yang putih, jangan kapas yang berwarna. Kapas yang putih, ya namanya kapas putih ya, bisa diwarnain kapasnya. Kapas yang putih, yang bersih, jangan yang debuan, yang masih bersih, yang masih ada bungkusnya. Kalau debuan nanti udah kotor, oh belum bersih, nanti gitu ngelihatnya. Yang bersih, kapas yang masih naki ya, masih bersih ya, kapasnya bersih, warnanya putih, dimasukkan, dicek ya. Memasukkan itu untuk mengecek. Ternyata setelah dimasukkan, kapas itu bersih warnanya, sebagai mana sebelum
sama seperti sebelum dimasukkan. Putihnya tuh sama, mau dimasukkan, setelah enggak itu sama warnanya. Meskipun basah, keluar cairan ya misalnya. Jadi ibaratnya kapas dibasahin, warnanya sama enggak? Sama yang setelah dimasukkan. Nah kalau sama, tidak ada bekas darah, baik merah, coklat, hitam, kuning, ataupun keruh, tidak ada bekas sama sekali, berarti sudah bersih. Itu caranya. Jadi nggak cukup, nggak keluar di celana dalam ya, berarti udah bersih. Nggak cukup. Kadang kalau dicek di kapas masih kuning, dicek di kapas masih coklat, ya kan? Kan darah itu nggak mungkin keluar terus nggak ada berhentinya. Emangnya keran? Kalau nggak ditutup nggak berhenti, pasti ada berhentinya. Tapi kalau dilihat pakai kapas tuh kelihatan warna aslinya. Makanya dicek, dimasukkan. Cara memasukkannya antara seseorang yang sudah pernah berhubungan dengan laki-laki ya, sudah kemasukan kemaluannya laki-laki, farjnya sudah pernah kemasukan kemaluannya laki-laki, maka cara mengeceknya adalah dengan jongkok. Jongkok kayak mau buang hajat gitu. Ya, jongkok gitu dimasukkan. Ya, apalagi yang anaknya banyak ya. Kemudian kalau masih gadis ya, masih gadis, belum pernah kemasukan farjnya, belum pernah kemasukan kemaluannya laki-laki, cukup dengan berdiri. Berdiri saja dicek cukup, nggak usah jongkok. Soalnya masih ting-ting ya. Jadi nggak usah jongkok. Jongkok ini khusus kalau di fikih namanya tayyib ya. Kalau yang belum pernah itu bikir namanya. Kalau untuk bikir berdiri sudah cukup. Tapi kalau sudah pernah kemasukan kemaluan laki-laki, harus dengan jongkok dimasukkan. Terus dilihat, loh kapasnya basah misalnya. Ya meskipun kapas itu basah, nggak harus kering. Kapasnya basah, tapi sekiranya kapas itu dibasahin, warnanya sama nggak? Bersihnya. Oh ternyata agak keruh ya, berarti belum. Tunggu dulu, gitu. Mungkin bentar lagi, karena keruh itu nggak lama. Jadi caranya seperti itu. Begitu sudah melihat, oh bersih ternyata, kapasnya sama warnanya, nggak ada perubahan, tidak ada atharidam, tidak ada bekas darah sedikit pun, mau itu keruh, mau itu kuning, merah, hitam, nggak ada, semuanya bersih. Ya berarti dia harus mandi, wajib. Setelah mandi wajib, sholat. Ya, sholat dan juga berpuasa kalau itu bulan Ramadan. Suaminya boleh mewatinya, mensetubuhinya, boleh berhubungan suami istri. Jadi paham ya? Diulangin lagi. Jadi kriteria suci dari haid itu pertama adalah sudah mencapai paling sedikitnya haid, yaitu 24 jam. Atau jika dikumpulkan darah itu sudah mencapai 24 jam. Jadi tidak harus sehari semalam, tapi dikumpulkan darah sudah mencapai 24 jam. Itu syarat yang pertama untuk mandi. Yang kedua adalah dengan mengecek ke dalam farjinya. Apabila memasukkan kapas ke dalam farji, apabila kapas yang setelah dimasukkan warnanya sama seperti sebelum dimasukkan, meskipun basah karena cairan di dalam farji, tapi warnanya sama sebagaimana kapas dibasahi, maka itu sudah bersih. Ketika sudah bersih, maka harus langsung mandi, sholat, puasa, dan berhubungan dengan suaminya juga tidak apa-apa.
Ya, jadi catatan tadi kalau darah sedikit, begitu berhenti langsung sholat. Nggak usah nunggu 15 hari. Ya, nggak usah nunggu 15 hari. Tapi tetap dihitung untuk menentukan ini haid nggak, gitu. Kalau haid ya berarti mandi. Kalau nggak haid nggak usah mandi. Untuk menentukan mandi enggaknya. Dan ternyata bukan haid misalnya. Ternyata bukan haid, berarti dia harus mengkodok ya. Harus mengkodok yang sholat yang dia tidak sholat. Nah itu kodoknya nggak harus langsung tidak apa-apa. Harus langsung saat itu juga, misalnya 2 hari misalnya. Dia nunggu 2 hari misalnya. Nggak harus langsung mengkodok 2 hari itu. Mengkodok sholat yang 2 hari nggak harus faur. Faur itu nggak harus langsung, tapi bukan berarti nggak harus dikodok, bukan. Tetap wajib dikodok, tapi nggak harus langsung. Tapi kalau sholatnya ya harus langsung sholat saat itu juga. Ya, kalau sholat ya harus langsung, tidak boleh ditunda. Itu masalah kalau yang haid sedikit ya. Jadi begitu nunggu ya, misalnya nunggu jam 1 sampai jam 4 nunggu. Ditunggu jam 12 keluar misalnya. Udah saya tunggu aja. Ditunggu sampai jam 3 misalnya. Ternyata udah nggak keluar lagi darahnya. Udah nggak keluar lagi. Ya udah sholat. Dan dia belum sholat duhur. Berarti dia harus mengkodok sholat duhur. Dan mengkodok sholat duhur ini nggak harus faur, nggak harus langsung dikodok. Misalnya agak nanti nggak apa-apa. Tapi sholat saat itu juga jam 3 sudah asar, berarti harus sholat asar saat itu juga. Ternyata besoknya keluar lagi. Nggak apa-apa, tetap hitung aja. Sampai 15 hari batasnya dikumpulkan. Nah, itu untuk menentukan aja, menentukan ini haid apa bukan, wajib mandi apa enggak. Untuk nentuin itu aja. Nah, sekarang masalahnya kalau darah berhenti, kalau tadi yang ngeflek ya, yang darahnya banyak, sebetulnya sama. Jadi haid itu ketentuannya sama. Begitu ada darah, nggak usah sholat. Nggak ada darah, ya sholat. Itu kaidahnya udah gitu. Udah 4 hari haid. Banyak ini udah jelas 24 jam ini. Udah jelas kemarin itu haid. Banyak. Sehari aja ganti pembalut sampai 8 kali misalnya ya. Kebanyakan ya 8 kali ya. Minimal itu 6 kali ya. Ganti pembalut sudah banyak, pokoknya udah pasti 24 jam lah. Pasti ini haid. 5 hari misalnya. Berhenti darahnya. Berhenti, kan kalau berhenti berarti harus mandi. Ya. Mandi dia sudah. Sudah mandi, bahkan dia sholat ya. Berarti kan kalau darah berhenti mandi. Ini udah dicek di kapas ya. Harus dicek dulu di kapas. Udah dicek di kapas kok bersih gitu loh. Mandi, sudah mandi, kemudian dia sholat. Pas waktu itu bulan Ramadan juga dia puasa. Dan sempat berhubungan dengan suaminya. Udah bersih, ya kan? Halal aja, udah bersih. Kemudian ternyata darahnya balik lagi. Udah hubungan sama suaminya, udah mandi, udah apa? Kembali lagi darahnya. Balik lagi darahnya. Ternyata. Lalu bagaimana ini? Nah, maka sudah jelas bahwa ibadah yang dia lakukan, ibadah yang dia sholat tadi, puasa juga ya, itu terjadi saat dia haid. Sudah jelas ya, terjadi saat dia haid. Tidak usah sholatnya nggak ada masalah ya, sholat nggak ada masalah. Hanya puasanya saja yang harus diqodho, karena ibadahnya terjadi saat haid. Puasanya diqodho dan tidak berdosa bagi suaminya ketika berhubungan, nggak apa-apa. Dan menurut yang muktamad ibadahnya itu, sholatnya itu
ibadahnya menurut muktamad tidak sah karena dilakukan saat haid ya, sholatnya seperti itu tidak sah. Suaminya tidak dosa juga. Karena apa? Dia juga nggak dosa. Libina il amri ala dohir, karena dohirnya ya sudah suci gitu loh. Kan udah dicek di kapas. Beda kalau belum ngecek ya, nanti nggak keluar di celana dalam tadi. Udah dicek di kapas, udah bersih juga gitu. Akhirnya berhubungan sama suami. Lah ini dia nggak dosa karena dohirnya udah bersih ya. Kemudian terputus lagi darahnya. Udah kan udah mandi, dia sholat, balik lagi darahnya. Kemudian terputus lagi darahnya. Kadang kan ada ya suka gitu ya. Balik lagi darahnya, terputus lagi darahnya. Nah, berarti ya udah bersih. Kalau udah terputus ya bersih lagi. Nah, itu terus sampai yang penting tidak melebihi 15 hari. Misalnya saya kasih contoh, 5 hari keluar darah haid. 5 hari keluar darah haid. Berhenti di hari ke-6. Hari ke-6 berhenti, libina'il amri ala dohir, udah dicek bersih, ya udah dia mandi. Udah bersih, dicek juga dia mandi, bahkan dia berhubungan dengan suaminya, udah punya suami ya, berhubungan dengan suaminya. Dan itu bulan Ramadan juga dia puasa. Ternyata hari ke-7 keluar lagi darah. Nah, dia tidak berdosa karena berhubungan dengan suaminya. Suaminya juga tidak berdosa. Libina il amri ala dohir, karena dohirnya ya udah bersih. Dan sholatnya bagaimana? Ya sholatnya nggak masalah. Berarti sholatnya terjadi saat dia haid, di masa haid. Puasanya bagaimana? Ya puasanya diqodho. Kan dia lagi haid, melakukan puasa itu. Paham? Ternyata itu hari keberapa tadi? 7 ya? 7 ya? Hari ke-7 keluar ya tadi ya? Ternyata hari ke-9 berhenti. Berhenti udah dicek lagi bersih. Hari ke-9. Ya udah berarti mandi. Udah bersih, ya mandi. Mandi lagi. Ya. Nah, ini terus sampai selama tidak melebihi 15 hari. Mandi, berarti udah bersih, mandi. Mandi, sholat, puasa, ya berarti udah bersih. Gitu. Berarti haidnya 9 hari. Ternyata balik lagi, ya nggak masalah. Balik lagi ya berarti haid lagi gitu loh. Selama tidak melebihi 15 hari. Pokoknya tidak boleh melebihi 15 hari. Yang penting begitu ada darah berarti nggak sholat, bersih berarti sholat. Balik lagi darahnya, ya berarti masih haid. Oh udah bersih, ya udah mandi lagi, bersih, sholat. Balik lagi gitu terus, yang penting tidak sampai melebihi 15 hari. Paham ya? Loh, bukannya kemarin bilang harus ditunggu. Kalau kebiasaannya seperti itu, ya kebiasaannya ada berhentinya misalnya, atau berhenti nanti balik lagi, berhenti balik lagi misalnya. Nah, ini ada dua pendapat. Dua pendapat ini kuat sebetulnya, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh ditunggu kalau yakin darahnya bahkan balik lagi. Kalau yakin, nah ini harus digarisbawahi. Kalau nggak yakin, ya belum tentu bulan ini kayak bulan kemarin. Ada berhentinya darah kemudian balik lagi. Saya kasih contoh. Bulan kemarin 6 hari keluar darah. Banyak. Pasti haid, sudah 24 jam lebih. Pasti. Di hari ke-7, 8 berhenti darahnya. Hari ke-7 dan 8 berhenti. Kemudian keluar lagi di hari ke-9. Itu bulan kemarin. Bulan kemarin. Hari ke-9, 10 keluar darah lagi. Hari ke-11-nya bersih. Itu bulan kemarin. Paham ya? Ya. Bulan sekarang sama ternyata.
Itu haidnya 6 hari ya tadi ya? 6 ya? Ya harusnya pakai papan. Ini harus konsentrasinya harus ini. Yang nerangin juga ini. 6 hari ya. 6 hari keluar darah. Bulan kedua ini. Bulan kedua. Terus berhenti. Gitu loh. Berarti kan sama kayak bulan sebelumnya. Ya. Tapi apakah dia yakin bahwa darahnya akan kembali di hari ke-9 sebagaimana bulan sebelumnya? Yakin nggak? Kalau dia yakin, oh pasti saya sudah sering seperti ini misalnya. Pasti darahnya kembali lagi. Udah dicek juga pakai kapas udah bersih, tapi saya yakin darahnya pasti kembali lagi sebagaimana bulan-bulan yang sebelumnya. Kalau yakin boleh pakai pendapat Imam Rafi'i, tunggu dulu, jangan buru-buru mandi, nggak apa-apa, karena dia yakin darahnya kembali lagi. Pakai pendapat Imam Rafi'i, jangan buru-buru bersih, jangan buru-buru suci, tunggu karena yakin darah pasti keluar lagi. Ya. Kalau menurut Imam Nawawi, kalau darah sudah nggak keluar, ya mandi, sholat, bersuci, mandi, bersuci, dan sholat. Kalau udah nggak keluar darah, mau itu darahnya mau balik lagi, mau nggak balik lagi, kalau menurut Imam Nawawi, ya harus mandi begitu darah sudah terputus, sudah dicek di kapas sudah bersih, ya berarti harus mandi. Itu menurut Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i tunggu dulu karena yakin darah bakal kembali dan sebagaimana bulan kemarin. Kemudian kalau seperti ini pendapatnya berbeda, pakai pendapat yang mana? Yang dirojihkan, yang muktamad adalah pendapat Imam Nawawi. Begitu darah terputus, sudah dicek bersih, ya harus mandi. Mau 4 hari, mau 10 hari, mau 3 hari, 6 hari, begitu dicek bersih ya mandi. Mau darahnya balik, mau darahnya nggak balik. Tapi kalau kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, saya yakin darah pasti kembali. Yakin ya, kuncinya harus diyakin. Karena pengalaman mungkin gitu terus tiap bulan misalnya. Saya juga termasuk gitu. Hari ke-4 selalu berhenti, hari ke-6 keluar lagi. Selalu begitu. Jadi saya yakin darah pasti kembali lagi gitu. Jadi saya pakai pendapat Imam Rafi'i. Tapi kalau nggak yakin nggak boleh ya, harus pakai Imam Nawawi. Yakin nggak darahnya balik lagi? Ya nggak tahu ya. Balik lagi apa enggak? Nggak tahu. Ya berarti harus mandi langsung. Jadi kalau untuk pengamalan sendiri dan yakin darah akan kembali lagi, pakai pendapat Imam Rafi'i, ditunggu dulu, jangan buru-buru mandi. Tapi kalau nggak yakin, maka harus pakai pendapat Imam Nawawi. Nggak tahu darahnya beneran seperti bulan kemarin, ada jedahnya apa enggak, yang bulan ini kan nggak tahu bakal balik lagi atau enggak, ya berarti harus langsung mandi. Nah, jadi kalau untuk pengamalan sendiri tidak apa-apa, tapi dengan syarat yakin darah bakal kembali. Tapi kalau untuk berfatwa ya, misalnya ada yang nanya, saya tetangganya atau anaknya haid, kemarin haid berhenti gitu, kira-kira saya harus mandi atau gimana ya gitu misalnya, dan bulan kemarin gitu tapi balik lagi darahnya gitu, terus nanya ke kita misalnya, oh menurut pendapat Imam Rafi'i, udah taklim ini soalnya langsung metu ini apa, metu sampean keluar ininya apa, pinternya langsung keluar ya, cerdasnya. Menurut pendapat Imam Rafi'i ditunggu dulu misalnya, jangan berfatwa, ada yang nanya seperti itu ya harus dikasih pendapat Imam Nawawi. Oh kamu ya kalau udah nggak keluar, udah dicek belum di kapas? Oh udah bersih gitu. Ya udah kamu mandi gitu. Kalau untuk berfatwa, ada yang nanya ke kita gitu. Tapi untuk pengamalan sendiri nggak apa-apa pakai Imam Rafi'i asalkan yakin darah bakal kembali sebagaimana bulan sebelumnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.